Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas adab berikutnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu adabul muslim ma'al umara. Pada 5 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab muslim terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, adab muslim terhadap dirinya sendiri sebagai manusia, adab muslim terhadap kedua orang tuanya, adab muslim terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adab muslim terhadap ulama. Nah, pada kesempatan kali ini penting dan perlu kita pahami bagaimana kita sebagai seorang muslim berakhlak terhadap umara. Kata umara ini adalah istilah yang merupakan adopsi dari bahasa Arab, yaitu dari kata amir. Amir jamaknya umara. Kata amir itu artinya pemimpin, dijamakan menjadi umara. Cuma kita sering menggunakan istilah umara ketimbang menggunakan istilah amir. Sama juga kita sering menggunakan istilah ulama ketimbang istilah alim. Padahal seorang ulama itu disebut dengan alim. Kalau banyak ulama. Seorang pemimpin amir. Kalau banyak umara. Jadi bentuknya adalah sama. Nah, kata amir atau pemimpin di dalam bahasa keilmuan Islam itu digunakan dalam beberapa istilah. Yang istilah ini sama maknanya dalam pengertian sebagai pemimpin, tetapi berbeda makna yang dikandung dari masing-masing kata. Yang pertama adalah kata khalifah. Kita sering dengar mendirikan khilafah yang dipimpin seorang khalifah. Itu kita sering dengar. Yang kemudian membuat banyak orang menjadi gelisah. Kan kita sering dengar tuh, misalnya sebagian masyarakat tidak suka kalau didirikan khilafah. Dan biasanya kalau kita bicara khilafah, kita selalu mengkaitkan dengan organisasi Islam Hizbut Tahrir, yaitu tentang khilafah. Yang konsep khilafah dari Hizbut Tahrir itu adalah utopis. Apa itu utopis? Nggak mungkin bisa diterapkan. Kenapa nggak bisa diterapkan? Karena nggak mungkin mempersatukan masyarakat muslim yang sudah terpecah di dunia menjadi satu kesatuan. Nggak mungkin. Karena kita punya ada disebut dengan geografis, wilayah. Maka istilah khilafah yang diterapkan Hizbut Tahrir itu hanya sebagai wacana yang sulit untuk bisa diterapkan. Kita harus bersifat realistis saja. Kata khalifah itu dari kata khalafah. Kata khalafah itu artinya pengganti. Jadi menggantikan generasi sebelumnya itu disebut dengan khalifah. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam disebut khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh kata Allah, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang pengganti.
Berarti ada yang digantikan dong. Siapa? Yaitu bangsa-bangsa jin yang suka merusak di muka bumi. Itu digantikan oleh bangsa manusia yang Allah sudah paparkan bagaimana konsepnya kepada para malaikat. Malaikat kemudian diperintahkan untuk sujud menghormati Adam karena ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullah. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama. Pada saat nama-nama itu dipaparkan kepada para malaikat, malaikat nggak bisa jawab. Malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu jawaban malaikat. Artinya apa? Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan tentang itu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat sendiri itu mempunyai satu adab, kalau tidak bisa menjawab satu pertanyaan jangan ngarang. Bilang aja enggak bisa. Ini kan kadang banyak nih di masyarakat kita, terutama para mubalik atau ulama-ulama karbitan. Instan. Belajarnya dari YouTube, tiba-tiba kemudian menjadi ustadz di televisi terkenal. Lalu kemudian ada dialog tentang persoalan keislaman, ada yang bertanya, jawabannya ngawur. Misalnya nggak bisa bedakan mana qadha, mana qasar. Itu ada Pak, pernah. Kenapa? Karena ustadznya itu instan, belajarnya enggak berdasarkan tradisi masyarakat muslim klasik ketika belajar Islam. Dari awal dan seterusnya. Maka kata khalifah itu artinya pengganti. Sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka perlu ada penggantinya yang mengurus urusan dunia dan urusan agama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian kata imam. Kata imam, ini dari kata amma ya ummu imam. Menuju, memimpin, lead. Atau dalam bahasa Inggris, to lead, leader, memimpin. Maka kepemimpinan itu ada dalam kepemimpinan kecil, ada kepemimpinan besar. Al-imamatu sugro wal imamatul kubro. Imamah sugro itu apa? Misalnya dalam persoalan sholat. Sholat jamaah ada imamnya enggak Pak? Ada. Ada makmumnya enggak? Ada. Maka itu namanya imamah sugro. Tapi kalau bicara kepemimpinan yang lebih luas, lebih besar, namanya imamah kubro. Itu terkait dengan urusan umat Islam. Misalnya seperti yang lebih kecil, lurah. Kemudian naik camat, kemudian wali kota, gubernur, baru kemudian presiden. Itu disebut dengan imamah kubro. Kenapa? Karena urusannya mengatur urusan masyarakat. Maka orang yang mengatur itu disebut dengan imam. Jadi penggunaan imam itu bisa dalam dua konteks. Konteks salat dan konteks kepemimpinan yang lebih luas. Yang ketiga, istilah yang dipakai adalah amir. Amir itu artinya orang yang mengurusi satu persoalan. Makanya Umar bin Khattab nggak mau disebut dengan khalifah Rasulullah. Terlalu repot. Jadi Rasulullah meninggal digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Kemudian Abu Bakar meninggal digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab lalu kemudian disebut dengan Khalifati Rasulillah. Repot nggak Pak? Repot. Maka Umar nggak mau tuh menggunakan istilah itu. Lalu Umar bin Khattab menggunakan istilah Amirul Mukminin. Tuh. Makanya kalau kita di sholat tarawih itu, ya,
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kenapa bisa muncul istilah itu? Karena menyebut khalifati Rasulillah itu repot. Maka langsung diganti dengan Amirul Mukminin. Dan yang keempat yang digunakan untuk menjelaskan tentang pemimpin itu adalah kata sultan. Di Indonesia menggunakan sultan. Kalau di dunia lain menggunakan istilah khalifah. Tapi kita nggak pernah menggunakan istilah khalifah, tapi kita menggunakan sultan. Kerajaan dipimpin oleh seorang raja disebut dengan sultan. Sultan Agung, Sultan Iskandar Muda, sultan apa lagi, Pak? Banyak. Kalau mau tahu ya baca buku sejarah Indonesia. Kenapa kepemimpinan itu menjadi penting? Karena urusan umat Islam nggak mungkin bisa diatur kalau nggak ada pemimpin. Bapak membuat KTP di mana? Buat KTP di mana? Bisa buat sendiri nggak? Nggak bisa buat sendiri. Harus ke RT, ke RW, lalu ke lurah. Nggak mungkin kita bisa bikin KTP sendiri, harus melalui pemimpin kita. Maka pemimpin itu menjadi penting karena mengurus urusan dunia. Satu. Bukan cuma urusan dunia, tapi urusan akhirat, keagamaan juga perlu diatur. Ini menurut pendapat Imam Mawardi dan Imam Juwaini. Imam Mawardi itu adalah seorang ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, dan beliau menulis satu buku tentang persoalan ketatanegaraan Islam atau politik Islam. Nama bukunya adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Mawardi. Dan bukunya banyak nih, Pak. Yang kedua, Imam Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Juwaini mengatakan kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Al-Ghazali, saya masih hidup, tapi kau sudah kuburkan saya." Artinya apa? Muridnya melampaui ilmu gurunya. Jadi Imam Ghazali itu keilmuannya melampaui keilmuan Imam Al-Juwaini. Sampai Imam Al-Juwaini mengatakan, "Engkau sudah menguburkan saya masih hidup." Tapi ungkapan ini bukan ungkapan yang terkait dengan persoalan yang negatif, tapi yang positif. Imam Juwaini ini itu dianggap sudah seorang mujtahid mutlak setara dengan Imam Syafi'i. Tapi karena ketawaduan Imam Al-Juwaini, dia mengatakan saya tidak mendirikan madhab. Saya menisbatkan diri saya kepada Imam Syafi'i. Itu para ulama itu tawadunya luar biasa. Ini yang perlu dicontoh. Meskipun ilmunya itu sudah sangat tinggi sampai setara dengan Imam Syafi'i, Imam Juwaini, tapi dia mengatakan saya menisbatkan diri kepada madhab Imam Syafi'i. Itu Imam Juwaini. Nah, kata Imam Al-Juwaini dalam kitab Ghiyathul Umam, itu ada kitabnya ada banyak, dia mengatakan persoalan kepemimpinan itu menjadi penting. Kenapa? Karena mengatur, menjaga, memelihara urusan terkait dengan keduniawian dan keagamaan. Misalnya, haji, Pak. Haji. Perlu diatur nggak sih haji? Perlu, Pak. Kalau nggak diatur, berantakan itu. Itu bahaya itu kalau nggak diatur. Karena apa? Terkait dengan persoalan kuota. Perlu ada negosiasi kan? Ke pemerintah Saudi berapa yang ditentukan untuk bangsa Indonesia berapa. Kenapa? Karena yang haji bukan orang Indonesia doang. Ada orang lain. Kalau tidak diatur oleh negara, itu bisa membludak dan bahaya itu. Maka perlu diatur. Kenapa? Misalnya penerbangannya nggak bisa mengcovernya. Nggak bisa menyediakan kalau tidak diatur. Maka perlu diaturlah. Ini yang ngatur siapa? Yang punya otoritas. Siapa? Negara. Urusan pernikahan perlu diatur nggak? Perlu diatur. Kalau Bapak tidak diatur, nggak jelas itu. Di apa istilahnya catatan kependudukannya udah menikah apa belum? Kalau orang non-muslim di catatan sipil. Kalau kita di mana? Tahu, berarti sering kawin tuh. Karena tahu.
Kalau yang nggak jawab berarti kawinnya kawin siri. Di KUA harus tahu, Pak. Nah, KUA ini perpanjangan negara. Maka kalau ada orang bilang, saya anti terhadap negara Indonesia. Dan negara Indonesia dengan sistemnya itu adalah togut zalim. Kita bilang, Anda kalau kawin di mana? KUA. Bahlul dia. Harusnya kawin jangan pakai KUA. KUA ini perpanjangan negara. Kalau Anda mau pergi haji sendiri. Kira-kira diusir nggak oleh pemerintah Saudi, Pak? Anda datang sendiri pergi haji tanpa negara. Diusir nggak? Diusir, Pak. Ilegal. Dan kalau sudah dicatat di pemerintahan Saudi, Anda akan sulit untuk melakukan perjalanan-perjalanan, baik umroh maupun haji. Jadi perlu diatur. Nah, kepemimpinan itu bukan urusan agama saja atau urusan dunia, tapi urusan agama juga harus diatur. Makalah dibagi. Nggak mungkin presiden yang ngatur, tapi presiden membentuk yang disebut dengan kementerian. Kementerian apa? Kementerian Agama. Kementerian Agama apakah mengatur haji aja? Tidak, mengatur juga urusan yang lain, kependidikan, pesantren, dan sebagainya, termasuk persoalan haji. Kalau di tempat lain, kementeriannya itu bukan Kementerian Agama, tapi Kementerian Wakaf dan Haji. Kenapa? Karena yang paling penting diatur adalah wakaf dan persoalan haji. Yang lain biasa aja. Tapi wakaf perlu diatur karena banyak wakaf bermasalah. Sehingga banyak orang menjual wakaf. Dan banyak masalah. Dan wakaf itu kalau dikelola secara produktif bisa menghasilkan sesuatu. Makanya kalau bangun masjid harus berpikiran ekonomi. Gimana nih masjid supaya bisa ada nilai ekonominya? Tuh begitu cara pikirnya dari awal. Jadi membangun bukan cuma untuk ibadah, tapi bagaimana nanti masjid bisa membiayai dirinya sendiri tanpa perlu ada bantuan dari orang. Kalau ada bantuan dari orang lain, itu hanya bersifat sunnah. Tidak bersandar kepada itu. Itu cara pikirnya begitu umat Islam seharusnya. Dan itu diajarkan di wakaf. Disebut dengan wakaf produktif. Maka, dalam konteks dan fakta seperti itulah, maka mengangkat pemimpin menjadi penting. Wajib. Jadi mengangkat pemimpin itu wajib. Kenapa wajib? Karena tidak mungkin urusan kita bisa diatur kalau tidak ada pemimpin. Maka kata salah seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah, dia pernah mengatakan 40 hari dengan kepemimpinan yang zalim masih lebih utama daripada 1 hari tanpa ada pemimpin. Bayangkan. Dipimpin oleh orang zalim selama 40 hari, itu masih lebih bagus ketimbang tidak ada pemimpin. Begitu maksudnya. Tetapi bukan Ibnu Taimiyah mengatakan kita memilih pemimpin yang zalim, bukan. Maksudnya, pemimpin itu penting untuk diadakan, dipilih, dan ditetapkan. Masjid ini kalau nggak ada pemimpinnya, repot nggak, Pak? Maka muncullah ketua Dewan Kemakmuran masjid. Kalau nggak ada pemimpin, bingung ini. Siapa yang menentukan urusan A, urusan B, urusan C. Pokoknya kalau tidak ada pemimpin, repot. Apalagi negara tidak ada pemimpin, repot. Karena keberadaan pemimpin itu menjadi penting, maka Nabi mengatakan, di dalam sebuah hadis ini, di bawah, An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma marfu'an, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kata Nabi, dan banyak hadis-hadis lain yang semakna, Nabi mengatakan, apabila 3 orang melakukan safar, maka falyu'ammiru, maka mereka mengangkat seorang amir, pemimpin. Salah seorang dari mereka. Jadi kalau 3 berpergian, angkat 1 orang pemimpin, berarti 1 pemimpin, 2 yang dipimpin. Kenapa? Dia akan mengatur urusan. Maka kalau kita melakukan rihlah itu, bus, ada nggak pemimpinnya? Pasti ada koordinatornya. Pemandu, kalau pemandu lain, tapi koordinator itu yang mengatur urusan penginapan, urusan apa, dan sebagainya itu diatur oleh dia. Sehingga tidak berantakan perjalanan tersebut. Nah, karena kepemimpinan ini wajib,
dan tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan kita, maka taat kepada pemimpin menjadi wajib. Tuh gitu. Kalau Anda tidak taat sama pimpinan Anda, bagaimana ini bisa berjalan? Dikit-dikit digoyang, dikit-dikit digoyang. Repot. Tidak mungkin kita satu persepsi. Pasti ada orang-orang yang modelnya macam-macam, Pak. Tapi kalau sudah bicara tentang persoalan yang sama, harus satu. Begitu maksudnya, harus dukung. Kalau enggak jalan-jalan ini, repot ini. Maka di dalam Islam, taat kepada pemimpin wajib hukumnya. Supaya tertib. Untuk memperkuat itu, Allah turunkan ayat Al-Quran. Begitu. Jadi logikanya kan seperti itu. Supaya logika ini kuat, argumentasinya kuat, maka perlu didukung oleh sesuatu yang kuat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang menjadi khitab orang beriman, karena yang hanya bisa melaksanakan perintah ini orang yang ada imannya. Kalau orang tidak ada imannya, sulit untuk bisa melakukan perintah Allah ini. Maka yang menjadi khitabnya, targetnya, audiensnya itu adalah orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Beriman, Pak. Kalau yang imannya setengah-setengah, susah itu, Pak. Nggak nyampe dia. Sulit untuk bisa melakukan ini. Apa? Patuhi Allah. Kira-kira kalau imannya masih setengah-setengah, bisa nggak mematuhi Allah secara total? Nggak bisa. Sholatnya berantakan, karena imannya masih bermasalah. Maka orang yang beriman yang sudah stabil, itu akan bisa mematuhi dan menaati Allah. Bukan cuma Allah, wa'ati'ur rasul. Patuhi pula Rasul. Karena antara Allah dan Rasul itu perpanjangan tangan. Rasul itu perpanjangan tangan. Kalau Anda tidak patuh sama Rasul, tidak patuh sama Allah. Kalau Anda ingin patuh sama Allah, patuh sama Rasul. Jadi nggak bisa dipisah, itu satu paket. Lengkap. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran 1, 2 Sunnah. Bukan. Al-Quran dan Sunnah. Tapi ulama lain mengatakan 1 Al-Quran, 2 Sunnah. Baru kemudian ijma, baru 4 qiyas. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Ar-Risalah, itu disebutkan sumber hukum Islam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Sama-sama datang dari Allah dan sama-sama isinya. Yang membedakan adalah yang satu firman Allah, yang satu adalah dari Allah tapi bahasanya dari Nabi. Yaitu hadis Nabi. In huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, perkataan Nabi itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu. Jadi apa yang dikatakan Nabi dalam persoalan keislaman itu adalah wahyu. Bahkan ada yang mengatakan persoalan dunia pun jadi wahyu. Karena Nabi itu sudah di-setting dari awal memang menjadi teladan. Jadi setting. Kalau menjadi teladan berarti harus perfect, harus sempurna. Tidak mungkin kita meneladani sesuatu yang tidak sempurna. Maka dari awal Nabi itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Misalnya pada saat ketika dia masih kecil dadanya sudah dibersihkan. Betul, Pak ya? Wa syaqqal malakani sadrahu syarifi ladaiha. Kemudian wa akhraja minhu 'alaqatan damawiyah. Dalam kitab Barzanji itu disebutkan. 2 malaikat itu membedah dadanya Nabi yang mulia, lalu mengeluarkan dari dada itu apa? 'Alaqatan damawiyah, yaitu segumpal darah. Lalu kemudian di dalam kitab Barzanji disebutkan itu. Wa azala minhu hadda syaitani wa bithalji ghasalah. Kemudian dia hilangkan sesuatu yang merupakan bagian setan di dalam dirinya. Kalau kita ada setan, ada yang baik, ada yang buruk. Itu dihilangkan yang buruk-buruk itu.
Jadi yang ada apa? Yang bersih. Kenapa? Nabi mau dipersiapkan oleh Allah sebagai contoh. Kalau tidak bersih, bermasalah, repot nanti. Maka penyakit iri hati, penyakit dendam, penyakit sombong, penyakit tamak terhadap dunia, cinta dunia itu dihapus tuh, dihilangkan dari dada Nabi. Maka tidak heran kalau Nabi ketika menjalankan perintah Allah tidak ada korupsi terhadap ayat-ayat Allah. Nggak ada korupsi. Bayangkan kalau Nabi mau korupsi terhadap ayat-ayat Allah, tentu ada ayat yang bicara tentang istrinya, Siti Khadijah. Tapi nggak ada. Ada nggak ayat tentang Khadijah? Satu nama surat, surat Khadijah. Ada nggak? Ada. Yang ada surat Maryam. Itu bayangkan. Surat Maryam. Tapi nggak ada surat Fatimah. Surat Khadijah. Kenapa? Kalau kita manusiawi tentu akan mendahului keluarga kita. Kalau kita diutus jadi nabi, lalu membuat surat nama-nama keluarga itu. Seperti mahkamah keluarga kan, dahulukan dulu keluarga. Begitu kan? Tapi nabi enggak, karena memang dia sudah dihilangkan sifat-sifat itu. Maka tidak heran kalau itu sesuai dengan keinginan Allah. Dan nabi berjalan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan nabi. Maka dia bersih. Nah yang ketiga, wa ulil amri minkum. Pemimpin. Ulil amri itu maksudnya yang ngurusi urusan kalian. Termasuk RT. Patuh sama RT. Coba kalau nggak patuh sama RT mau bikin surat keterangan. Gimana Pak RT? Tutup pintu. Kenapa? Ini orang nih warga kurang ajar memang dia. Tutup pintu. Setengah mati dia mau bikin KTP. Maka harus patuh. Dalam artian patuh dalam kebaikan, bukan kemaksiatan. Jadi patuh. Kenapa? Di sini berjejer tuh patuh Allah, patuh Rasul, patuh pemimpin. Kalau Anda ingin patuh sama Allah, patuh sama Nabi dan pemimpin, begitu. Nanti bagaimana kepatuhannya kita akan jelaskan ini baru muqaddimah. Maka kemudian Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih paham, berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan persoalan itu dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi patokan rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Nabi mengatakan, saya tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat dalam hidup ini, Al-Quran dan Sunnah. Maka rujukan kita jelas, Quran dan Sunnah di dalam menjalani hidup. Kalau ada persoalan yang kita hadapi, rujukannya mana? Quran dan Sunnah. Kita ditimpa kesulitan, bangkrut. Solusinya apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa kata Quran? Sabar. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu diajarkan sehingga tenang kita. Jadi kita nggak terlalu berpikiran, tapi kita menjadi lebih tenang. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir akan seperti itu. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik dan penakwilan yang lebih bagus. Jadi ayatnya jelas. Patuh kepada pemimpin itu menjadi sesuatu yang wajib al-amr. Perintah ini menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Kalau kita tidak mengikuti perintah ini, maka kita berdosa. Itu bahasa usul fikihnya gitu. Al-amru lil wujub. Perintah ini menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Kalau kita tidak melaksanakan ini, maka apa? Kita berdosa. Kalau kita mengamalkan, kita mendapatkan pahala. Itu namanya definisi wajib. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana akhlak kita, adab kita terhadap pemimpin? Kaifa nata'addab ma'al umara? Bagaimana kita berakhlak, beradab dengan pemimpin kita? Itu diajarkan oleh Islam. Jadi jangan gunakan emosi, Pak.
Tapi gunakan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ingin hidup tenang, hidup penuh dengan keberkahan, gunakan apa? Petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jangan ikuti hawa nafsu kita, emosi kita. Ini emosi kita kan seperti itu, sesaat. Oleh karena itu, maka kalau kita ikuti hawa nafsu kita, emosi kita, maka kita bisa tersesat di dalam kehidupan ini. Nah, kata para ulama dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Quran, yang pertama adalah wajib menaati pemimpin sepanjang pemimpin itu benar. Jadi menaati pemimpin itu dengan syarat kalau pemimpin itu benar. Kalau pemimpin itu nggak benar, wajib nggak? Nggak wajib. Kalau pemimpin itu sudah on the right track, sudah di jalannya, maka kita wajib untuk mematuhinya, suka atau tidak suka. Contohnya, misalnya pemimpin dengan seperangkat alat kepemimpinannya itu kan macam-macam. Bisa anggota DPR, bisa polisi, apalagi kehakiman, itu dianggap pemimpin tuh dengan seperangkat alatnya. Itu menetapkan kalau Anda naik motor pakai helm. Tuh, ada kan? Betul Pak ya? Dengan tujuan apa? Supaya ada menjaga dari sesuatu yang bisa membahayakan nyawa Anda. Anda tidak suka pakai helm. Betul Pak ya? Kenapa? Mengganggu pemandangan. Kalau pakai helm kan tertutup tuh. Tidak enak, tidak nyaman misalnya. Tapi sudah ada regulasinya. Suka atau tidak suka Anda patuhi. Itu maksudnya gitu. Suka atau tidak suka Anda patuhi. Kenapa? Karena sudah ditetapkan. Tapi kalau ada regulasi, ada aturan yang melarang Anda untuk melaksanakan sholat, melaksanakan haji, melaksanakan puasa atau melaksanakan rukun Islam yang qat'i, yang wajib, maka Anda tidak perlu taat terhadap pemimpin itu. Regulasi itu, maksudnya gitu. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu, kalau pemimpin itu benar. Mana dasarnya? Dasarnya adalah, seperti yang saya katakan, bahwa ketika kita bicara tentang Islam, maka rujukan kita harus jelas. Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Alal mar'il muslimi, ini hadisnya ini, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Seorang muslim wajib mendengar dan mematuhi terhadap perintah dari pimpinan, fima ahabba, terhadap sesuatu yang dia sukai, wa kariha, dan sesuatu yang dia benci, kariha. Dari kata kariha muncul kata makruh, yang dibenci. Illa ay yu'mara bima'siyatin, kecuali kalau dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, nggak perlu taat. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau diperintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengar, tidak perlu menaati. Kalau konteks kantor misalnya pekerjaan kita punya pemimpin. Ini pemimpin Pak. Pemimpin itu kan dipatuhi itu. Termasuk yang di kantor kita. Kalau kita nggak matuhi pemimpin di kantor, repot juga itu. Tapi pemimpin bilang, ini nanti pada saat pengadaan barang, kita markup. Markup itu artinya. Markup itu artinya dinaikkan tuh. Misalnya pengadaan laptop 100 unit. Laptopnya adalah harganya 6 juta. Lalu dia markup menjadi 20 juta. Harga 6 juta dinaikkan menjadi 20 juta. Si pimpin bilang, tulis tuh kepada bawahannya. Kira-kira bawahannya boleh nggak mematuhi? Boleh nggak Pak? Kalau Anda tidak patuh, maka Anda akan diturunkan jabatannya. Akan dimutasi ke tempat yang paling jauh. Gimana Anda Pak?
Gimana? Di Palu. Oh, jangan di Palu, Pak. Cukup saya aja di Palu. Kita di situ permainan iman. Bermain iman di situ. Kalau Anda imannya kuat, Anda mengatakan say no kepada itu. Kenapa? Ini maksiat. Nggak perlu dengar, nggak perlu patuh. Resikonya, setiap kebenaran pasti ada risiko. Dimutasi, nggak apa-apa. Yang penting saya terlepas dari hal yang seperti ini. Itu baru imannya kuat. Tapi kalau imannya lemah, ya udahlah. Mau bilang apa? Udahlah, tulis aja ketik. Nah, itu yang terjadi. Banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Makanya banyak orang Betawi yang nggak mau tuh jadi PNS, Pak. Karena terkait dengan persoalan seperti itu tuh. Itu yang pertama. Jadi kita wajib mematuhi pemimpin, baik kita suka atau tidak suka terhadap regulasi itu, selama benar ya. Tapi kalau yang diperintahkan maksiat, fala sam'a wala ta'ata. Jangan dengar, jangan patuhi. Jadi ada yang disebut dengan klausul pengecualian. Klausul itu dalam bahasa undang-undang. Ada satu pernyataan pengecualian. Yaitu tadi, selama tidak memerintahkan kepada maksiat, maka kita patuh. Tapi kalau ada maksiat di situ dan kita diperintahkan untuk melakukan, maka kita tidak perlu patuh. Itu standarnya seperti itu. Yang kedua, dalilnya adalah yang mengatakan bahwa wajib taat kepada seorang pemimpin selama pemimpin itu benar adalah hadis isma'u wa ati'u wa inistu'mila alaikum abdun habsyi ka'anna ra'sahu zabibatan. Ka'anna ra'sahu zabibatun. Kata Nabi, isma'u, dengarkan. Wa ati'u, patuhi. Wa inistu'mila alaikum, meskipun yang dijadikan pemimpin di antara kalian abdun habsyi, seorang budak dari Afrika yang hitam tuh. Yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ka'anna ra'sahu zabiba, seakan-akan kepalanya itu dia keriting tuh, sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Arab. Karena kita biasanya kalau dipimpin oleh orang-orang model seperti itu, kita nggak mau, Pak. Tapi kata Nabi, meskipun yang memimpin Anda orang seperti itu, yang Anda anggap rendah dalam masyarakat Anda, kalau dia sudah diangkat menjadi amil, menjadi pemimpin, maka patuhi. Selama kepemimpinan itu benar. Itu dasarnya. Maka kalau kita ikut perintah Allah ya harus begini. Begitu. Maka nanti Ahlussunnah wal Jamaah itu punya konsep dalam kaitan dengan persoalan ini, itu konsepnya seperti ini, moderat. Moderasi. Seperti Nahdlatul Ulama Muhammadiyah itu moderat. Yang kedua adalah, ini saya kasih gambar-gambar kopi semua ini. Biar nanti pas selesai kita bisa ngopi kan. Bang Haji Arif masih ada kopinya? Gak habis katanya. Apalagi Bang Haji Ise kalau bicara kopi, wah semangat ya. Nah yang kedua, tidak membenarkan dan mendukung kedustaan dan kezaliman mereka ini yang sekarang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi kalau pemimpin itu melakukan dusta, kebohongan, kezaliman, maka kita nggak boleh mendukungnya, Pak. Tidak seperti koalisi partai Indonesia Maju. Itu bermasalah itu. Kenapa? Sudah tahu itu bermasalah. Itu menampakkan ketidakadilan, didukung. Bermasalah nanti. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, isma'u. Ini fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Dengarkan. Apa kata Nabi? Hal sami'tum. Apakah kalian dengar? Annahu sayakunu ba'di umara. Bahwa nanti setelah aku akan ada pemimpin-pemimpin. Kata Nabi. Faman dakhala alaihim. Barang siapa yang masuk kepada kelompok mereka. Fasaddaqahum bikizbihim. Lalu membenarkan kedustaan mereka. Wa anahum ala dhulmihim. Dan membantu mereka dalam kezaliman mereka. Falaisa minni. Bukan umatku. Kata Nabi. Nah, ini persoalan. Kalau seandainya ada satu koalisi di mana di situ kedustaan, ketidakadilan didukung, itu kata Nabi,
laisa minni, mereka itu bukan umatku. Anda bayangkan kalau bukan umat Nabi Muhammad jadi umat siapa? Anda sholat tapi bukan umat Nabi. Makanya perlu perhatikan ini. Kalau kita masuk partai, lihat partainya. Dia berkoalisi dengan siapa? Itu penting. Apakah dia membantu kezaliman? Membenarkan kedustaan mereka atau tidak? Kalau enggak, khawatir ini masuk kategori ini. Walastu minhu, dan aku bukan bagian dari dia, kata Nabi. Dia bukan bagian dari umatku dan aku bukan bagian dari dia. Anda siapa nabinya? Lalu kata Nabi, walaisa biwaridin alal haud. Nanti dia nggak akan minum dari sungaiku. Haud, telaga. Telaga di surga. Telaga di surga itu kan ada yang dari madu, ada yang dari susu, ada yang air tawar yang enak. Dan perlu dipahami, Pak, kalau disebut dengan susu, bukan susu seperti kita yang Anda kita minum, bukan. Kalau disebut madu, bukan madu yang seperti kita. Kalau disebut dengan air tawar yang menyejukkan, tidak seperti kita. Itu beda. Maka Nabi mengatakan, kalau bicara tentang surga, itu tidaklah seperti yang dilihat mata, tidak yang seperti didengar telinga, dan tidak seperti yang terlintas dalam pikiran kita. Itu untuk mempermudah pemahaman kita, surga seperti itu. Tapi surga yang sebenarnya lebih dari itu. Itu maksudnya. Makanya kita tidak mungkin tuh amal perbuatan kita yang seperti ini bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Itu tadi, nggak sebanding. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah minta keridaannya, minta kasih sayangnya. Nabi pernah ditanya, termasuk engkau wahai Rasul tidak akan masuk surga? Termasuk saya, kata Nabi. Illa ayyatagammadallahu birahmati. Kata Nabi, kecuali Allah melimpahkan kepadaku kasih sayangnya. Kalau Nabi saja seperti itu, bagi kita. Itu maksudnya. Jadi, yang kedua adalah, kalau pemimpin kita melakukan kebohongan publik, dan itu jelas-jelas terlihat, dan melakukan kezaliman, dan itu jelas terlihat, maka kita nggak boleh mendukung dia dan membenarkan dia. Kalau kita membenarkan dia dan mendukung dia, maka bukan umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat berapa banyak orang Islam yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati Pak. Kalau udah bicara tentang persoalan politik itu seperti itu, hati-hati. Lalu Nabi pernah mengatakan, nih hadisnya banyak nih. Dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi yang merupakan maula dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maula itu artinya pelayan. Jadi pelayan Nabi itu ada banyak. Termasuk Anas bin Malik yang merupakan periwayat hadis dari sahabat yang terbanyak. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, salah satunya adalah Anas bin Malik. Itu pelayan Nabi yang mengurusi urusan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Mas'ud itu pelayan Nabi khusus dalam persoalan penyediaan siwak dan sendal buat Nabi Muhammad SAW. Karena dia dekat dengan Nabi, maka banyak hadis yang diriwayatkan. Salah satunya adalah hadis annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol sayali umurukum ba'di rijalun yudfi'una sunnah wa ya'maluna bil bid'ah wa yuakhiruna as-salah an mawaqitiha faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktuhum kaifa af'al qala tas'aluni ya ibna ummi 'abdin kaifa taf'al la ta'ata liman asallah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, setelah aku meninggal nanti itu urusan kalian akan diatur oleh rijal, pemimpin-pemimpin. Yang gimana? Yudfi'una sunnah. Mereka memadamkan sunnah. Artinya tidak melaksanakan sunnahku. Wa ya'maluna bil bid'ah. Kebalikannya, yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak berasal dariku. Yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah ini Pak, perlu dipahami. Bid'ah ini bukan segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Itu bukan definisi bid'ah. Ini kan kadang-kala orang salah kaprah. Tidak ada zaman Nabi disebut
Bid'ah. Banyak nggak ada zaman Nabi bid'ah. Infocus ada di zaman Nabi? Nih. Ada nggak? Ini ada nggak nih Pak? Ini? Nggak ada. Kalau ini dianggap bid'ah, setiap hari saya melakukan dosa. Kenapa? Karena setiap hari saya buka laptop. Jadi bukan seperti itu. Bid'ah itu adalah mengada-adakan sesuatu dalam persoalan ibadah dan keyakinan yang sudah fix, yang sudah pasti. Misalnya dalam ibadah, sholat maghrib 3 rakaat, Anda tambah jadi 4. Bid'ah nggak tuh? Bid'ah tuh. Tapi kalau soal speaker, itu bukan bid'ah Pak. Itu bagian dari wasilah untuk menyampaikan informasi azan supaya mudah didengar orang. Kalau orang azan nggak pakai speaker, yang dengar cuma di dalam doang. Berarti nggak ada manfaatnya dong. Azan itu pemberitahuan. Karena kita sudah berubah masyarakatnya, maka perlu ada satu alat untuk menyampaikan seruan itu supaya didengar oleh masyarakat yang lebih luas. Maka perlu alat teknologi. Muncul yang disebut dengan mukabbirus saut, yaitu seperti ini, speaker. Kalau nggak ada ini, nggak dengar orang pada saat azan. Maka dia bukan bid'ah, dia adalah wasilah. Nah kalau wasilah terhadap sesuatu yang penting, maka wasilah itu menjadi wajib. Azan wajib nggak? Wajib nggak Pak? Wajib nggak? Kok ragu-ragu sih? Wajib. Kalau nggak azan nggak setengah mati kan? Pasti ada azan. Nah kalau azan wajib, lalu menyampaikan azan supaya didengar oleh orang lebih jauh, itu menjadi wajib. Wasilahnya. Maka speaker jadi wajib, harus ada. Di masjid, harus dibeli. Karena ini sesuai dengan kaidah lil wasail hukmul maqasid. Tujuan itu sama dengan medianya. Kalau tujuannya penting, media menjadi penting. Saya beri contoh misalnya rumah. Supaya mudah nih Pak. Ini bicara tentang hukum Islam, supaya mudah kita pahami. Ini rumah, bocor. Anda wajib nggak membetulkan genteng yang bocor? Wajib. Kalau nggak dibetulin, setengah mati hidup Anda. Kalau hujan, masuk air. Kalau panas, masuk panas. Maka perlu dibetulkan itu. Wajib dibetulin. Tapi Anda nggak bisa naik ke atas loteng kalau nggak ada tangga. Tangga. Gimana caranya naik ke atas loteng? Harus tangga. Maka keberadaan tangga menjadi wajib sama wajibnya dengan membetulkan atap. Itu namanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa dilaksanakan tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Salat wajib, thaharah jadi wajib. Begitu cara memahaminya. Azan mendengarkan sesuatu kepada jamaah supaya didengar wajib. Maka alat untuk memperluas seruan itu supaya didengar jadi wajib, bukan bid'ah. Itu wajib. Bid'ah itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam sesuatu yang sudah pasti. Sholat maghrib 3 jadi 4, sholat subuh jadi 3 misalnya. Atau azan, ya Allahu Akbar, tambah jadi 10. Allahu Akbar, tambah banyak. Itu bid'ah itu. Karena syariatnya udah jelas. Jangan ditambah-tambah. Kecuali yang ada ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf para ulama gimana? Takbiran. Takbiran itu ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita. Tapi di mazhab lain ada mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Itu namanya ikhtilaf ulama. Itu bukan bid'ah. Yang kedua terkait dengan akidah itu bid'ah. Misalnya apa? Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Kalau ada Nabi setelah itu nggak mungkin. Muncullah Mirza Ghulam Ahmadiyah. Muncullah Lia Aminuddin. Muncullah siapa tuh? Hah? Siapa? Said Musaddiq. Pemain bulu tangkis. Macam-macam lah. Ada yang jualan ini jadi Nabi. Itu bid'ah itu. Kenapa? Karena itu persoalan akidah. Tidak la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kalau ada nabi, bid'ah itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala esa, lalu kemudian ada mengartikan esa dengan pengertian itu bid'ah namanya, Pak.
Tapi kalau mengartikan soal imamah seperti apa modelnya, itu ikhtilaf. Misalnya bentuk kepemerintahan, apakah khilafah, apakah republik kerajaan, itu namanya ikhtilaf. Terserah, yang penting syariat Islam tidak dilarang. Itu maksudnya gitu. Terserah, mau kerajaan boleh, mau demokrasi boleh, mau republik boleh, mau khilafah silakan. Karena nggak dibahas di dalam persoalan hukum Islam. Tapi yang dibahas adalah selama syariat-syariat Islam itu diterapkan, tidak dilarang, silakan. Itu seperti itu. Nah, Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada Nabi. Nabi mengatakan, termasuk yuakhiruna sholata an mawaqitiha. Mereka yang mentakhir salatnya, menunda-nunda salatnya dari waktunya. Itu nanti akan ada tuh pemimpin begitu. Fakultu, kata Ibnu Mas'ud, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in adraktuhum, kalau saya ketemu dengan orang-orang seperti itu, pemimpin seperti itu yang dia tidak menjalankan sunnah Nabi, bahkan sebaliknya melakukan bentuk-bentuk kebid'ahan dan mentakhirkan dan menunda-nunda sholat dari waktunya, kaifa af'al, bagaimana saya harus menyikapinya? Bagaimana saya melakukan? Maksudnya bagaimana saya menyikapinya? Qal, Nabi berkata, tas'aluni ya bena ummi abdin, engkau bertanya kepadaku wahai Ibnu Mas'ud, kaifa tafal, apa yang harus kamu lakukan atau bagaimana menyikapinya? Nabi mengatakan, la ta'ata liman asallah. Tidak perlu taat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu jelas. Tidak perlu taat. Tapi jangan berontak. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Kalau kita berontak terhadap kepemimpinan yang sah, itu nggak boleh. Misalnya kita gulingkan, nggak boleh. Biarkan digulingkan berdasarkan sistem. Misalnya apa? Melalui konstitusi. Nggak boleh kita gurau-gurau, nggak boleh. Tetapi kita mengusulkan pemakzulan. Pemakzulan itu artinya dengan dua, mengundurkan diri atau diundurkan sesuai dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Itu boleh. Siapa melakukan? Ya perwakilan kita, anggota DPR. Jadi kita nggak bisa tuh melakukan revolusi bersenjata, nggak boleh, Pak. Itu namanya bugat. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh melakukan pemberontakan. Tapi kalau misalnya pemerintah itu melakukan kemaksiatan, kita nggak perlu taat, nggak perlu patuh, tapi nggak perlu melakukan pemberontakan. Dan itu bisa dilakukan melalui sistem yang berlaku di negara kita. Moderat nggak, Pak? Kalau di Pakistan sudah habis, Pak. Ini orang Pakistan, orang mengatakan sesuatu tentang Al-Quran yang beda-beda, kayak Saifuddin tuh, Ibrahim. Kenal Saifuddin Ibrahim, Pak? Itu yang murtad dong itu, murtad odong-odong gitu. Itu kalau di Pakistan udah mati itu, Pak. Indonesia enggak. Biarin aja dia begitu. Kalau di Pakistan yang memang cara pemahaman keagamannya sedikit agak fundamentalis, maka orang seperti itu sudah mati. Nah, cuma kita, negara kita tidak terlalu keras dalam menangani persoalan-persoalan seperti itu. Yang terakhir adalah, ini penting, sikap kita, akhlak kita, dan adab kita kepada pemimpin kita adalah menasehati mereka. Mengkritik. Nasihat kritik itu sama. Bukan untuk menjatuhkan, tapi membetulkan supaya tidak menyimpang. Tuh, namanya kritik. Atau disebut dengan an-nasihah. Nasihat. Nabi mengatakan, Abdulul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, kata Nabi, adalah Anda mengatakan sesuatu yang adil terhadap pemimpin yang zalim. Itu jihad. Maksudnya apa? Yang mengkritik, seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hebat dia. Dan saya salut dengan dia, karena berani untuk mengkritik. Beda dengan banyak ulama-ulama kita, nggak berani mengkritik pemerintah. Kalau pemerintah itu zalim, melanggar konstitusi, melanggar aturan-aturan dan sebagainya, kritik. Sayangnya Rocky Gerung bukan ulama. Dia kritikus, tapi dia bagus. Kenapa? Dia mengkritik dan tujuannya bukan menjatuhkan, tapi meluruskan supaya tidak menyimpang.
Nah, di situ letak kelebihannya. Dan ketika kita menasihati para pemimpin itu, ada kode etiknya. Jangan juga sembarangan. Apa kata Nabi? Man arada. Ini semua berdasarkan petunjuk Nabi nih. Bukan petunjuk saya. Kalau petunjuk saya tentu akan libatkan emosi saya. Tapi petunjuk Nabi. Nabi mengatakan, Man arada ayyan soha li sultanin bi amrin, fala yubdi lahu ala niyatan, walakin liyakhud biyadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah. Barang siapa yang ingin yansaha menasehati siapa? Ali sultanin, kepada seorang penguasa, bi amrin, tentang sesuatu masalah, satu perkara, satu urusan, fala yubdi lahu ala niyatan. Jangan menampakkan persoalan itu secara terang-terangan. Jadi jangan di depan publik. Tuh, misalnya kan ada kita kadang-kala protes kepada pemimpin kita misalnya, atau kepada ustadz kita di depan publik. Jangan. Karena itu malah akan kontraproduktif. Itu akan bisa menimbulkan masalah. Tetapi kata Nabi, walakin, tetapi liyakhud biyadihi. Tapi ajak. Pegang tangannya. Fayakhluwa bihi, di tempat yang sepi. Bahasanya ajak minum kopi dulu. Ajak makan-makan dulu. Orang kalau sudah kenyang, Pak, pasti jawabannya positif. Betul, Pak ya? Kalau lapar, nyap-nyap dia. Ajak makan. Biasanya saya begitu. Kalau ada saya punya anak buah itu, saya pernah jadi direktur pasar sarjana di UIN Palu. Kalau ada yang memberontak itu, kita undang dia minum kopi. Minum kopi, makan. Setelah itu kita bilang, kita ini punya program begini-begini. Ini kan suka membantah nih. Kita bilangin. Terus gimana menurut ente? Oh bagus, Ustaz. Bagus. Setelah dikasih kopi, sama dikasih makan. Tuh orang tuh. Nah, pandai, harus pandai. Jangan konfrontatif, tapi harus merangkul. Seperti Anies itu bagus. Dirangkul. Semuanya dengan positif. Itu penting, Pak. Karena itu bagian dari strategi. Bukan sesuatu yang negatif, itu strategi. Jangan menjauhi, tapi merangkul. Itu penting. Nah, di dalam hadis Nabi ini, ajak dia bicara. Fa'in qabila minhu, kalau dia terima, fadaka. Itu bagus. Wa illa, kalau dia tidak terima, qad addal ladzi alaihi lah. Kau sudah melaksanakan tugasmu. Artinya, menasihati sudah kau lakukan. Tapi konsekuensi menasihati macam-macam. Bisa Anda nanti diusut kasusnya. Tuh. Bisa jadi nanti dicari-cari kesalahannya. Dan lain sebagainya. Maka, mana contohnya? Contohnya adalah Musa dan Harun. Bapak tahu Firaun? Firaun tahu? Tahu nggak, Pak? Tahu. Masa nggak tahu Firaun? Hah? Kalau saya tanya, pernah ketemu nggak? Nah, itu baru bilang. Belum pernah. Kalau saya tanya, mau ketemu nggak, Pak? Nggak mau. Firaun ini tidak ada seorang pemimpin yang lebih otoriter, yang lebih dahsyat kedurhakannya kepada Allah selain Firaun. Firaun tuh. Firaun bukan nama orang, tapi julukan raja di Mesir. Pada zaman Nabi Yusuf, Firaun juga namanya. Tapi Firaun yang baik, zaman Nabi Yusuf. Tapi zaman Nabi Musa, Firaun yang jahat. Ini Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa ketika Firaun sudah melampaui batas? Kenapa Firaun melampaui batas? Bayangkan, Pak, Firaun hanya berdasarkan mimpi. Di mana seorang menggoyang-goyang kekuasaannya. Lalu kemudian dia bunuh anak-anak laki, dibiarkan anak-anak perempuan hidup. Lalu ada penasihatnya bilang, kalau kau bunuh orang-orang Bani Israel yang laki-laki, nanti yang bantu kita siapa? Yang mengerjakan urusan-urusan sepele itu siapa? Oh kalau gitu diselang-seling aja lah. Tahun ini, tahun ini, tahun ini. Bayangkan, zalim nggak, Pak, membunuh orang? Membunuh anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum. Dalam Al-Quran disebutkan. Wa yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel
Lalu kemudian membiarkan hidup perempuan-perempuan Bani Israel. Itu zalim banget. Mengaku sebagai Tuhan, itu kezaliman tingkat tinggi. Mengaku sebagai Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Fir'aun gak pernah sakit. Jadi Fir'aun selama hidupnya gak pernah sakit. Maka dia merasa dirinya hebat. Dan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Itu kezaliman tingkat tinggi. Maka disebut dengan togo. Dalam bahasa Arab disebut dengan togo. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Yang diutus kepada Fir'aun untuk menasihati dia. Idhaba ila fir'auna innahu togo. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah togut, sudah melampaui batas. Bukan lagi zalim, tapi kezalimannya tingkat tinggi. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan berdebatlah kepadanya, katakan kepada Fir'aun. Apa? Qawlan layyinan, perkataan yang lembah lembut. Layyin. Kata Allah. La'allahu yatadzakkar, supaya dia ingat, wa yakhsha, dan dia jadi takut. Tidak ada satu pemimpin yang lebih dahsyat kedurhakannya kepada Allah, Fir'aun. Tetapi Nabi Musa, ketika diutus oleh Allah dan Nabi Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun, ucapin kalimat-kalimat yang lembut, jangan kalimat-kalimat yang kasar. Kalau kita mau ikuti petunjuk Allah. Kenapa? Karena kalimat yang lembut itu bisa melembutkan hatinya. Tapi kalimat yang kasar bisa membuat dia lebih kasar lagi. Begitu. Jadi jangan menyerang api dengan api. Tapi menyerang api dengan apa? Air. Itu begitu strateginya. Nah, ada satu cerita ini Pak terakhir. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini adalah seorang yang dia mendapatkan kekuasaan. Dan seorang khalifah saat itu dari dinasti Abbasiyah. Dan dia memanggil dua orang ulama. Namanya Tawus dan Anas bin Malik. Dari bangsa atau dari generasi tabi'in. Dipanggil dia. Ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Tawus ini seorang ulama besar. Dan Anas bin Malik juga seorang, bukan Anas bin Malik, Malik bin Anas itu juga seorang ulama besar pendiri mazhab Maliki. Dipanggillah keduanya. Dan biasanya ulama kalau dipanggil umara ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Itu persoalannya. Lalu kemudian kata Abu Ja'far al-Mansur, dia lirik Taus. Dia mengatakan, Taus, coba kau berikan kepadaku satu hadis yang kau terima dari bapakmu. Akhirnya Taus kemudian mengatakan, yang perkataan itu kalau didengar oleh pemimpin yang tidak soleh, itu bahaya, Pak. Apa kata Taus dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mengatasnamakan dalam kekuasaannya, mengatasnamakan Allah. Maksudnya disumpah atas nama Allah. Tetapi melakukan penyelewengan dalam melaksanakan kekuasaannya. Ini yang tanya Abu Ja'far al-Mansur. Apa kata Malik bin Anas? Saya sudah angkat jubah saya ke muka saya supaya saya kena darahnya Taus. Saya khawatir Taus langsung ditebas oleh Abu Ja'far al-Mansur. Tapi Abu Ja'far al-Mansur ternyata tidak seperti perkiraan dari Malik bin Anas. Dia mengatakan, tambahkan lagi hadis yang lain. Coba kalau Anda menggunakan hadis ini untuk sampaikan kepada presiden kita, Pak. Pulang-pulang tinggal nama doang nanti. Seperti itu. Maka kata Nabi, Abdulul jihad kalimatu adlin inda sultan jair. Itulah yang paling utama. Maka orang-orang yang berani yang seperti itu. Dia berani mengkritik. Resikonya apa? Penjara, mati. Dan itu risiko dari perjuangan. Jangan takut mati kalau ingin berjuang. Jangan takut penjara kalau ingin berjuang. Kalau masih takut mati dan takut penjara, diam aja. Begitu aja. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq lakum bittariq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.